wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Eva Rianti. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tugas UTS pada bab ke-8 yang merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya. Di bagian ini kita akan membahas tentang dokumen kontrak. Langsung saja. Mengenai sistem kontrak, sebuah tujuan untuk mengikat satu atau dua atau tiga lebih orang untuk melakukan hal kesepakatan tertentu dengan menitik beratkan tujuan bersama dan saling menguntungkan berbagai pihak, serta dalam dokumen kontrak pula dapat memberikan rambu-rambu antar kepentingan agar kedepannya salah satu pihak tidak mengalami kerugian, baik moral serta material, jika ditarik berdasarkan hukum yang berlaku untuk dianggap sah. Berdasarkan hukum ada 4 poin utama, yaitu adanya kesepakatan dari yang berkepentingan, profesionalitas kerja, hal-hal yang penting dijabarkan di surat, sebab akibat diperbolehkan hukum. Jika adanya pembatalan-pembatalan yang dimuat di kesepakatan yang tertera dapat dibatalkan atau diteruskan ke jalur hukum atau dimusyawarahkan terlebih dahulu. Jika pada kesepakatan awal ada hal-hal tertentu yang dirasa tidak fair atau merugikan salah satu pihak, misal adanya penambahan dana, proyek yang tidak sesuai, keterlambatan proyek, tidak kesesuaian proyek awal yang diminta, serta hal-hal di luar dugaan lainnya, dokumen kontrak harus diberikan saat awal kesepakatan proyek. Dengan adanya dokumen kontrak, sistem pekerjaan kita akan semakin tertata baik, waktu, manajemen tim, serta hasil sistem informasi yang dibuat akan menjadi efisien dan handal saat digunakan trial maupun saat post project. Surat perjanjian. Dalam melakukan surat perjanjian kerjasama, ada dua orang yang melakukan perjanjian kerja, yang dimana pihak pertama sebagai pihak utama melakukan perjanjian kerja dengan pihak kedua dengan menyertakan biodata lengkap kedua belah pihak. Selanjutnya, pasal-pasal yang mengikat keduanya dijabarkan ke dalam surat perjanjian kerja. Misalnya, ayat pertama, pihak pertama menyatakan menerima pihak kedua sebagai pemegang proyek teknologi informasi 4 tahun di kampus atau perusahaan yang beralamatan di jalan, dan pihak kedua dengan menyatakan kesediaannya. Ayat kedua, perjanjian kerja ini berlaku untuk jangka waktu berapa tahun terhitung sejak tanggal dan berakhir pada tanggal. Ada 3 aspek utama dalam melakukan perjanjian kerja yang harus dipenuhi saat mengerjakan sebuah proyek, yaitu 1. Perbuatan. Isi segala bentuk tujuan dari surat perjanjian kerja itu dibuat. Yang kedua, pelaku, dua belah pihak yang saling mengikat perjanjian kerja yang saling berkepentingan. Yang ketiga, pengikat. Pihak-pihak siapapun terlibat di perjanjian sama di mata hukum, jadi konsekuensi harus dibahas juga di perjanjian kerja tersebut. Terdapat fungsi-fungsi juga dari surat perjanjian kerja ini, yaitu sebagai dasar kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kerja, sebagai pedoman gugatan jika salah satu pihak melakukan pemangkiran tanggung jawab yang tertuang di perjanjian kerja. Yang ketiga, sebagai alat yang menghindarkan dari persengketaan atau hal yang di luar dari perjanjian kerja. Surat perjanjian rangka penunjukan. Istilah-istilah yang digunakan dalam syarat-syarat umum kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksud sebagai berikut. Pertama, aplikasi yang akan ditenderkan adalah setiap aplikasi berbasis web atau mobile yang nantinya akan digunakan oleh calon user baik untuk perbaikan manajemen dan seterusnya. Yang kedua, penggunaan anggaran atau CV atau PT yang ditunjukkan untuk mengerjakan sistem informasi manajemen tersebut. Yang ketiga, tim pembuat komitmen yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang massal untuk pembelian print, server, komputer, dan kabel jaringan, dan seterusnya. Tim pengawasan internal sebagai orang yang melakukan komunikasi dengan tim IT untuk kegiatan flowchart, evaluasi, serta testing program. Yang kelima, penyediaan pihak ketiga biasanya untuk menyediakan barang penunjang sistem. Surat penjaminan yaitu surat progres IT, dipastikan program bisa berjalan dengan baik dan sesuai deadline. Yang ketujuh, kontrak pengadaan barang atau jasa. Yang kedelapan, nilai kontrak pembuatan program adalah total harga pembuatan program yang tercantum dalam kontrak.
Yang ke-9, timetable pengerjaan sistem informasi manajemen. Yang ke-10, daftar kuantitas dan harga atau rincian harga penawaran adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran. Yang ke-11, masa kontrak proyek. Waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak antara pihak pertama yaitu klien dan kedua yaitu tim IT kita sampai dengan serah terima program aplikasi. Langkah-langkah analisis proyek yang akan dimasukkan ke proposal. Yang pertama ada analisa kebutuhan software, yang kedua ada desain UI atau UX. Yang ketiga database, yang keempat kode generation, yang kelima testing. Surat penawaran. Dalam merancang surat penawaran ada beberapa hal yang harus ditentukan sebelum diberikan ke klien, sehingga nantinya klien bisa mengkalkulasi kemampuan budget yang akan dikeluarkan tanpa mengurangi performa sistem informasi manajemen itu sendiri dan tanpa merugikan tim IT yang membuat serta merancangnya, yaitu informasi biaya pembuatan UI atau user interface antarmuka. Sistem yang diinginkan karena membangun sebuah user interface yang ideal butuh tim sendiri untuk memproyeksikan. Yang kedua, informasi manajemen sistem mulai dari pembuatan halaman admin, halaman user, manajemen postingan, manajemen member, report keuangan, statistik, data laporan yang kompleks dan sebagainya menyesuaikan permintaan dari klien. Perangkat hosting yang akan digunakan, besar atau kecilnya disesuaikan dengan kebutuhan dari klien. Yang keempat, proses uji coba atau testing. Dalam hal ini akan ada penunjukan perwakilan tiap divisi pada internal perusahaan atau lembaga untuk melakukan testing atau uji coba dari data yang sebelumnya diberikan kepada kita. Tidak bisa dipungkiri, surat penawaran akan selalu berubah-ubah seiring dengan kesepakatan kedua belah pihak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan-perubahan yang terjadi di surat penawaran. Yang pertama, klien memiliki keinginan untuk bekerja sama secara berkelanjutan. Biasanya perusahaan baru dan belum memiliki tim IT yang handal akan melakukan kerjasama berkelanjutan ini. Yang kedua, klien memiliki budget keuangan yang standar tapi ingin memakai jasa kita. Yang ketiga, klien memiliki masalah yang kompleks dengan pekerjaan atau integrasi data yang kompleks. Yang keempat, ada klien pasrah proyek ke kita dengan berbagai catatan. Klien memiliki data yang acak-acakan yang banyak saat ingin membuat aplikasi. Berikut tabel adalah contoh dari dokumen penawaran pada CV ide utama. Di sini adalah tabel penawaran, ada tipe, keterangan, harga, dan waktu. Surat pengadaan barang penunjang aplikasi. Dalam merancang aplikasi yang kompleks yang akan digunakan oleh tim, perusahaan atau lembaga yang besar ataupun kecil, pengadaan barang jadi penting disisipkan karena berbeda dengan surat penawaran sistem. Surat pengadaan barang berfokus pada barang-barang yang nantinya digunakan untuk menunjang berjalannya aplikasi. Banyak faktor yang mempengaruhi surat pengadaan barang disetujui atau tidak dalam dokumen kontrak itu. Yang pertama, merek barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan klien. Memang ada klien yang memiliki fanatik merek tertentu atau tidak. Yang kedua, harga yang kurang kompetitif yang dirasakan klien atau terkesan mahal karena punya referensi merek lain. Yang ketiga, klien belum membutuhkan pengadaan barang. Hanya aplikasi saja yang dibutuhkan karena perusahaannya masih skala kecil. Yang keempat, pengadaan barang yang terkesan memaksa klien. Oleh karena itu, pastikan surat pengadaan barang ini digunakan untuk semestinya. Jangan terkesan diada-adakan atau memaksa klien untuk membeli. Ikuti kemauan klien bagaimana nanti kita disesuaikan budget klien minta. Pentingnya surat pengadaan barang untuk perusahaan klien yaitu sebagai bukti yang jelas antara kedua belah pihak, sebagai dokumen pertanggungjawaban, sebagai juga arsip perusahaan, memudahkan untuk saat perpindahan barang di perusahaan. Surat perintah kerja. Dalam proses pengerjaan proyek pembuatan aplikasi, hal-hal banyak dibicarakan adalah kapan kita mulai mengerjakan setelah penawaran dan kontrak sudah didapatkan. Surat perintah kerja memiliki hal yang mengikat karena berkaitan jadwal penyelesaian yang harus dikerjakan dengan tepat waktu. Berikut fungsi surat perintah kerja. Yang pertama, memberikan perlindungan kepada pemegang tender. Yang kedua, sebagai dokumen yang sah untuk mengambil data pada tiap divisi perusahaan atau lembaga. Yang ketiga, sebagai izin yang tertulis keluar masuk lembaga atau perusahaan selama masa pengerjaan program. Yang keempat, sebagai informasi kepada
pihak-pihak tertentu atas proyek yang dikerjakan. Untuk bagian-bagian surat perintah kerja terdiri dari beberapa komponen, yaitu kop surat, nomor surat, identitas yang menerima surat perintah kerja, identitas yang memberikan surat perintah kerja, isi surat perintah kerja, rincian surat perintah, nama terang dan tanda tangan yang bersangkutan atas surat perintah kerja. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada video ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk menonton video berikutnya karena kita akan melanjutkan ke pembahasan bab selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.